Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan bagikan 3 buah partai mini pertahanan Pearce menang hitam. Sekarang kita mulai partai pertama, dimainkan tahun 1969, putih dipegang oleh Fritz Summit dan hitam oleh Robert Hapner. E4, D6, E4, kuda F6, C3, bidak G6. Ini adalah pertahanan Pearce. Putih, bidak F3. Di sini langkah yang paling populer untuk putih atau langkah textbooknya untuk pertahanan Pearce ini, yang populer pertama itu kuda F3, yang kedua bidak maju F4, yang ketiga gajah E3, yang keempat gajah G5. Sedangkan langkah partai yang populer kelima. Sebelum langkah partai kita lanjutkan, saya akan bagikan dulu langkah textbooknya dari pertahanan Pearce ini, atau langkah yang paling populer pertama. Yaitu kuda F3, gajah G7, gajah E2, hitam rokade, putih rokade, bidak maju C6, bidak A4, bidak A5, bidak H3, kuda A6, gajah E3, kuda B4, menteri D2, menteri C7, benteng AD1, benteng E8, benteng FD1, E1, bidak maju E5, gajah F1, gajah D7, D pukul E5, D pukul E5. Inilah link 14 langkah textbooknya. Artinya bagi Anda yang suka pertahanan Pearce bisa mempergunakan ini sebagai pemain hitam, dan untuk Anda pemain putih juga bisa mempergunakan langkah-langkah ini untuk menghadapi pertahanan Pearce yang dimainkan oleh hitam. Sekarang kita lanjut ke langkah partai. Di sini bidak maju F3, ini adalah yang populer kelima, juga termasuk langkah yang bagus. Gajah G7, gajah E3, kuda C6, menteri D2 untuk persiapan rokade panjang, dan menekan diagonal C1 H6, hitam rokade, gajah B5 mengikat kuda, bidak E5 menyerang bidak pusat putih, D pukul E5, kuda pukul bidak E5, putih rokade, hitam gajah E6 membuka benteng di baris belakang, putih gajah H6 mengajak pertukaran gajah, hitam bidak A6 mengancam gajah di B5, gajah pukul gajah G7, A pukul gajah B5, gajah pukul benteng di F8, menteri pukul gajah, bidak B3, hitam bidak B4 mengancam kuda, kuda B1, bidak maju D5, menteri D4 mengancam kuda, kuda E7, menteri B2,
hitam bidak maju C5, putih kuda E2, hitam bidak maju B5, putih benteng pukul bidak D5. Di sini benteng putih melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini E pukul D5, kuda pukul D5, kuda D2, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini benteng pukul bidak D5, gajah pukul benteng D5, benteng B1 mengancam gajah, D1 mengancam gajah, dan sampai di sini putih menyerah karena sudah melakukan langkah salah kembali dan posisi hitam sudah sangat unggul. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1971. Putih dipegang oleh Martin Sir Johansson dan hitam oleh Sven-Goran Meingren. E4, D6, D4, kuda F6, kuda C3, bidak G6, kuda F3, gajah G7, gajah E2, hitam rokade, putih rokade, bidak maju C6, bidak A4, bidak A5, bidak H3, hitam kuda A6, putih gajah E3, hitam kuda B4. Sampai di sini kedua pemain masih melakukan langkah textbook. Putih kuda D2. Di sini sebenarnya langkah yang paling populer untuk putih itu menteri D2, menteri C7, benteng A D1, benteng E8, benteng F E1, bidak maju E5, D gajah F1, gajah D7, D pukul bidak E5, hitam D pukul bidak E5, gajah C5, gajah F8. Inilah langkah yang paling populer atau kelanjutan dari langkah textbooknya untuk pertahanan Peers ini. Kita kembali ke langkah partai. Di sini kuda D2, bidak maju E5, D pukul E5, D pukul E5, gajah C5 mengancam benteng, benteng E8, kuda C4, menteri pukul menteri, benteng A pukul menteri D1, gajah E6 mengancam kuda, kuda pukul bidak A5, kuda pukul bidak C2, bidak B4 melindungi kuda di E5, kuda E4, gajah C4. Di sini putih melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini gajah D3, kuda H5, kuda pukul bidak B7, dan keadaan masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah C4, hitam benteng pukul kuda A5, gajah pukul gajah A6, kuda pukul gajah E6, dan sampai di sini
putih menyerah. Sebab bila dilanjutkan, seandainya bidak pukul benteng, ini harus ya, kalau tidak tentu lebih banyak kalahnya putih. Maka di sini kuda pukul gajah dan posisi hitam sudah sangat unggul. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1972. Putih dipegang oleh Ben Versterghet dan hitam oleh Arne Sørensen. E4, D6, D4, kuda F6, kuda C3, bidak G6, gajah G5, gajah G7, bidak maju F4, hitam rokade, bidak maju E5 mengancam kuda, kuda melompat ke G4, bidak maju F5, hitam bidak maju F6 mengancam gajah, gajah stuck ke C4, raja lari ke A8, benteng D2. Di sini lebih baik menteri pukul G4, gajah pukul C5 mengancam menteri, menteri E2, gajah pukul bidak G5, bidak G4 mengancam gajah, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah D2, hitam gajah pukul bidak F5, putih bidak maju A3 mengancam kuda, kuda F2 mengancam menteri dan benteng. Di sini raja wajib pukul kuda, F pukul bidak E5, ancam terselubung benteng terhadap raja. Raja terpaksa kembali ke E8, E1, bidak pukul bidak D4 mengancam kuda, kuda C E2, bidak E5 menambah perlindungan terhadap bidak di D4, kuda F3, bidak maju D5 mengancam gajah, gajah G5 mengancam menteri, menteri D6, putih gajah B3, hitam bidak maju C5. Sampai di sini putih menyerah karena posisinya sudah hancur, atau boleh dikatakan sudah kalah total, karena bidak hitam sudah sangat kuat di pusat. Ya sahabat catur, itu tadi 3 buah partai mini pertahanan Pirc Minang Hitam yang juga sangat layak untuk menambah koleksi partai-partai mini Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini pas pawn atau bidak bebas. Silahkan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.